Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai untuk BCA ya. BCA closing terakhir di harga 8450. BCA sendiri sudah minus ya. Ini minusnya lumayan banyak. Dan closing terakhir itu posisinya tepat di garis EMA 90. Menurut saya karena juga BBCA berhasil breakout dari support 86700 ya. Ini berpotensi untuk melemah sih kalau saya lihat ya. Kalau saya perhatikan BBCA ini berpotensi melemah ke target harga 8125. Oke. Karena kenapa volume hari ini minus 2,59% diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Nggak ada gap ya. Hari ini koreksi nggak ada gap. Target support selanjutnya di 8125 ini kemungkinan besar BBCA bisa jadi drop ke area sini dulu. Atau apakah masih ada kemungkinan BBCA lanjut naik? Ya menurut saya masih ada karena juga mengingat kondisi stokastik seperti ini dan closing price terakhir itu di EMA 90. Jadi ini masih ada kemungkinan BBCA rebound besok itu masih ada. Kalau memang rebound, targetnya di 8875 ya. Atau 8.700 itu target rebound dari BBCA. Karena kita lihat sendiri bahwa IHSG terakhir ini closingnya juga merah, lumayan parah, diiringi dengan BMRI, BBNI, BBRI itu juga terkoreksi. Ya, jadi BBCA juga mendorong faktor turunnya harga IHSG kita pada perdagangan hari ini. Kalau memang besok koreksi lagi, otomatis Big Bang yang lainnya juga mengikut. Ini 8125 bisa menjadi target koreksi dari BBCA. Oke. Ya sudah mulai adanya pelemahan tren di sini. Kita lanjut. Di sini ada emiten Telkom. Yes, Telkom hari ini naik 2,22%. Sudah saya katakan bahwa Telkom ini merupakan balance price ya dari kondisi IHSG. Kalau memang IHSG koreksi, otomatis ini counternya ya. Telkom ini counternya. Dia akan rebound. After dia hit 3540 ya di arah sanaan, ini membuat gap ya. Jadi Telkom ini koreksi menciptakan gap. Oke. Ada gap di sini 3820. Nah, gap ini harus ditutup ya. Cepat atau lambat harus ditutup. Targetnya dia 2% 3%-an kalau dilihat dari highest price pada perdagangan hari ini. Untuk Telkom sendiri untuk supportnya tetap sama di 3540. Ini support kuat ya 3540 dan untuk resist bisa dijadikan di 3820. Sekalian nanti closing gap ya. Telkom sendiri masih downtrend kalau saya bilang ini sudah mulai adanya pelemahan arah tren. Sudah kelihatan ya adanya lower high, lower low sudah kelihatan jelas. Kalau saya bilang Telkom ini masih bergerak melemah. Kalau saya ingin masuk di Telkom, saya akan serok tunggu di harga 3040 hingga 3140. Untuk sekarang saya akan lebih wait and see ya, lebih wait and see. Oke, karena juga kalau saya lihat sih masih akan koreksi ya Telkom ini. Oke. Itu dulu untuk Telkom. Kita lanjut di sini ada saham Antam.
Antam closing di harga 19,20 dengan persentase minus 2,29%. Untuk Antam sendiri ada support ya di harga 18,85 hingga 19,15. Itu support dan bisa dijadikan sebagai demand area sekaligus. Untuk resist bisa dijadikan di harga 2030 ya. Ini kalau memang Telkom after dia correction, ini lumayan berat ya koreksinya dan dia hit demand area 18,85 hingga 19,15. Dia hit langsung ke pantau naik ke 2030 ya, bagus ya. Berarti bagus Antam. 2030 itu bisa dijadikan sebagai target exit ya. Jadi ini sudah mulai bisa mencicil barang. Tapi ingat ya, kalau sekarang sih ya nggak apa-apa, cicil pelan-pelan itu nggak apa-apa. Tapi harus tetap diatur money manajemennya. Jangan langsung all in di satu kali tembak untuk averaging down. Jangan. Karena kita nggak tahu besok besok itu apakah Antam akan turun atau naik ya. Kalau melihat dari kondisi stokastik sih yang di mana ini masih mengarah turun, ya masih ada potensi pelemahan harga ya. Belum adanya potensi golden crossing. Ya kalau saya lihat dan untuk resisten tetap sama di 2030, gap di atas ini nggak tahu ya kapan ditutup 2700 hingga 2740 ini kita masih belum tahu kapan ditutup. Jadi kita masih tunggu dulu. Kita masih tunggu ya untuk Antam ini. Tapi yang mau mencicil Antam sudah bisa, tapi harus tetap diatur money manajemennya. Oke ya. Itu untuk Antam. Lanjut di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini minus 0,96% dengan minus 0,96% di harga 1035 ya. LSIP sendiri dari kondisi stokastik sih um, kondisi stokastik berada di area oversold ya. Berada di area oversold dan untuk support LSIP sendiri itu berada di harga 1025. Ini support LSIP ya di 1025 dan untuk resistannya bisa di harga 1095 itu resisten dari LSIP. 1100 ya. Jadi untuk LSIP ini supportnya di harga 1025, untuk resistannya di 1100. Apakah ada potensi terjadinya rebound setelah dia hit 1025? Ya menurut saya ada saja ya, berpotensi karena 1025 ini juga menjadi support yang cukup kuat di LSIP. Bila memang nanti 1025 gagal rebound ya, gagal rebound maka ada potensi LSIP lanjut turun menuju 965. Ada potensi turun LSIP menuju 965 ya. Kalau dia rebound targetnya bisa di 1100 atau di EMA 90 ya kalau memang LSIP rebound after hit the support area. Itu ya, di LSIP. Lanjut di sini ada sampai TPP. Oke, untuk konstruksi ya, perhatikan PTPP turun minus 5,85%. Ya, volume sementara masih stabil, tapi nggak tahu kenapa PTPP ini terus turun ya. Nanti akan saya coba cek dari fundamentalnya, secara laporan keuangan bagaimana. Untuk PTPP ada support area, ya kurang lebih di harga 795, 800 itu merupakan support kuat ya. Ini support kuat ini untuk PTPP. Resisten kuat bisa diatur di harga 875. Tuh ya ini weekly chart ya, kelihatan jelas sekali. Tuh ya untuk PTPP. Oke. Ini sangat downtrend ya. Kalau dari technical ini sangat downtrend untuk PTPP ini. Sangat downtrend dan belum kelihatan adanya pattern rebound ya. Terus terang ini masih belum kelihatan adanya pattern rebound. Ini 2360 kapan ya akan disentuh ya kita lihat saja. Ya seharusnya bisa lah ya 2360 ini 2360 ini disentuh seharusnya bisa tapi kita masih lihat dulu kapan ya. Ini proyek IKN juga masih terus digoreng-goreng newsnya. Oke.
Ini by daily chart, ya kita lihat saja support terdekat di 795. 79 breakout ini range-nya jauh ya ke 485 ini. Range-nya sangat jauh sekali 485. Tapi kalau saya bilang 795 ini juga menjadi support yang kuat. Kalau di breakout, nah sedikit berbahaya kalau memang sampai 795 di breakout ya. Ini sudah kelihatan adanya lower high, adanya lower low. Nah, ini sudah indikasi sudah untuk PTPP ya. Jadi bersiap dahulu. Kalau memang dijadikan emiten value investing, kita harus tetap beli terus kalau memang dia koreksi. Ya, beli dicicil ya, bukan satu kali hit. Itu ya advice dari saya. Kita lanjut ada saham Wika. Wika closing di harga 825 dengan persentase minus 4,62%. Nah, untuk Wika sendiri, perhatikan ya, ini saya hapus saja semuanya, kita analisa kembali. Kita analisa ulang ya. Oke, untuk Wika, perhatikan ada support di 415. Ya, sama seperti PTPP ya, 415. Ada lagi di harga 685 itu juga ada. 800 hingga 825 ini juga menjadi support kuat sebenarnya ya. Itu support kuat sebenarnya 830 ini. Support kuat. Nah, 15 juga ada. Oke, untuk Wika ya, perhatikan ini ada support kuat di harga 830. Jadi kalau memang buy money at the end of the month, at the end of the December, ini kalau memang di breakout 830 di breakout ya supportnya closing Wika itu di bawah 830 ini sedikit berbahaya. Karena kalau memang closing Wika di bawah 830, ini ada potensi nih Wika lanjut turun ke harga 685 di mana kalau kita ukur secara range percentage ini dari harga 830 ke 685 itu kurang lebih 16% ya. Jadi ini juga cukup jauh range-nya. Oke. Ini cukup jauh range-nya. Tuh ya. Kita masih belum tahu kapan konstruksi ini akan naik karena terus di prank kita ya. Kita terus di prank. Yang awalnya kelihatannya sudah membuat higher high, higher low, tapi malah berujung lower high dan lower low. Dan sekarang kita lihat kalau Wika ya, kalau Wika seumpamanya closingnya masih di bawah 830 ini sedikit berbahaya, tapi kalau masih bisa bertahan, it's okay boleh di hold. Untuk resistance terdekat saya paskan di harga 905. Itu untuk eh, resistance Wika terdekat itu ya. Kita lanjut ada saham MTEK. MTEK closing di harga 1135 dengan persentase 0,0%. Untuk MTEK saya akan tetap wait di harga 1020. Oke. Maupun dia diangkat naik atau bagaimana, saya akan tetap tunggu di harga 1020 untuk MTEK. Nah, ini yang harus dipelajari. Oke. Karena kenapa? MTEK ini masih dalam kategori downtrend dan berpotensi untuk lanjut melemah. Mulai dari harga 1800 dan sekarang di 1100. Nanggung, tunggu sekalian di support lainnya di harga 1020 ya. Kalau saya akan tunggu di arah sana, nanti bisa dianalisa kembali. Ini masih downtrend, harganya masih kepantul-kemantul terus di EMA 90, jadi better wait and see ya. Untuk kondisi closing hari ini better wait and see, jangan pasang posisi. Oke ya. Kita lanjut ada saham MDKA. MDKA hari ini minus 2,76%. Oke. Minus 2,76%. Untuk MDKA sendiri ada support line di harga 4180 tadi juga. MDKA sempat dibawa turun di harga 4190 dan membuat rejection. Oke. MDKA membuat rejection. Untuk resistennya tetap sama di harga 4610. Itu resistennya. Untuk MDKA sendiri perhatikan ya hari ini minus 2% lumayan dalam. Kondisi stokastik di sini kelihatannya adanya dead crossing ya. Ini sudah dead crossing. Jadi kemungkinan besar MDKA berpotensi melemah terlebih dahulu, tapi karena ini merupakan sinyal trading kita, akan saya putuskan bahwa MDKA masih kita hold ya.
MDK masih kita hold ya, itu sudah saya putuskan. Dan untuk MDK sendiri yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan benar-benar, sebentar. Bisa jadi hari ini turun untuk closing gap di sini, itu bisa jadi ya. Ini bisa jadi. Dan gap di sini sudah berhasil ditutup. Ini gap sudah berhasil ditutup dan kapan hari dia naik membuat gap. Bisa jadi hari ini tujuan koreksi hanya untuk menutupi gap. Apakah besok berpotensi koreksi? Ya bisa jadi karena ini gap belum sepenuhnya ditutup ya, belum sepenuhnya ditutup. Dan untuk resist 4610 lanjut naik ke closing gap 4960. Ini target MDKA kalau saya sih di 5000 ya, target MDKA. Sementara masih ranging dulu, volume juga masih volumenya juga masih stabil. Kalau saya akan tunggu dulu. Ini kalau masih bisa bertahan di atas 590 jauh lebih bagus. Oke. Itu ya untuk MDKA. Lanjut kita langsung move. Di sini ada tiga bank besar yang akan saya bahas, bisa disimak. Nah, untuk BBRI kita perhatikan semua berekspek bahwa BBRI berpotensi akan membuat all time high baru, ya. Dia akan membuat all time high baru dan harganya naik, tapi malah membuat swing high baru, ya. Membuat swing high baru valid lagi. Jadi kita lihat bahwa BBRI hari ini minus 2,06%. 2,06%, sementara tetap membuat higher high dan higher low. Nah, ini sudah kelihatan adanya higher high. Nah, kita tunggu lihat higher low-nya kapan. Ini kalau dilihat ya, kalau mau tahu higher low-nya ada support baru itu di harga ada support baru di harga 4690. 4690 tepat di EMA 34-nya. Jadi BBRI kemungkinan besar masih turun dulu ke target koreksinya di harga 4690. Target koreksinya. Untuk target TP bisa di 5250 ya untuk BBRI. Sementara masih koreksi dulu, either dia koreksi hingga 4690 atau bahkan bisa ke EMA 90-nya kurang lebih di harga 4560. Oke, itu bisa dicatat ya, ada 2 poin penting. Dan untuk resist atau target TP bisa di 5250 untuk BBRI. Sementara BBRI juga masih rutin membuat higher high dan higher low dan masih dalam kategori uptrend. Kondisi stochastic slow masih mengarah turun, kita tunggu saja ketika dia golden crossing baru kita bisa spekulatif untuk entry. Gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham BMRI. BMRI hari ini closing di 10.375 ya, kondisi sebentar. Saya hapus semua saja. Nah, terus terang ya, memang BMR ini sangat strong uptrend ya, mulai dari harga 7175 di di bawah hingga harga 11.000. Hanya dalam waktu berapa bulan saja itu, mulai dari bulan Juli ya. Sudah 52% di Bank Mandiri. Ibaratkan kalau bank besar kita masuk 1 triliun saja, 50% sudah 500 M ya. Jadi cukup besar juga. Untuk BMRI naiknya lumayan signifikan ya. Justru kalau saya bilang sangat-sangat besar. Kalau kita dapat deposito saja 1 tahun 12%. Ini sudah melebihi kurang lebih perlu waktu 4 tahun. Itu pun 48%. Dan ini BMRI hanya dari bulan Juli hingga Desember ini sudah 52%. Jadi kalau memang BMRI pun di bawah koreksi, itu sangatlah wajar ya. Sangatlah wajar. Nggak usah mengeluh kalau memang BMRI seumpamanya di bawah turun atau koreksi karena itu diperlukan ya, itu diperlukan. BMRI sudah naik cukup kencang mulai dari bulan Juli. Kalau nggak ada koreksi justru lebih mengkhawatirkan ya kalau saya bilang karena nafasnya kurang nanti untuk lanjut naik ke atas. Oke. Untuk BMRI sementara kalau saya bilang target koreksinya di 9525 itu target koreksi di BMRI or even bahkan bisa lebih parah ya. Kalau memang 9525 masih belum bisa bertahan, justru support ini malah di breakout, ya otomatis bisa lanjut turun tuh. Targetnya ke sini ya. Ini target BMRI. 8425 hingga 8650 ya. Kemungkinan besar tahun depan lah range price ini bisa kecapai dan kita akan masuk nanti. Nah, kita tunggu di sini. Kalau saya ya, kalau saya akan tunggu nanti di Kota Kungu. Ini sebenarnya tahun depan banyak saham yang diskon ya. Kita lihat saja bagaimana strategi kita untuk menghadapi situasi ini.
Oke, yang jelas yang di grup premium tetap akan saya pantau, tetap akan saya dampingi dan saya guidance gitu ya. Kita lanjut di sini ada saham BBNI. BBNI closing di harga 9.500 dengan persentase minus 0,52%. BBNI sendiri kalau diperhatikan ya, ini kita kira BBNI bakalan membuat all time high, di mana all time high-nya itu ketika dia hit 10.250 ya. Dia hit 10.250 dia sudah membuat all time high. Tapi ternyata nggak berhasil untuk hit 10.250 itu nggak berhasil di hit. Oke. Kita cek by monthly chart, ini memang sudah rebound cukup besar juga untuk BBNI. Kalau koreksi jangan mengeluh, wajar saja ya. Kalau seumpamanya BBNI koreksi itu wajar-wajar saja karena juga sudah naik cukup tinggi. Oke. BBNI ini support terkuat di 10.250 ya. Ini kalau di breakout lanjut naik. Sorry itu resisten ya. Resistennya di 10.250 dan untuk support kuatnya di harga 9.250. 9.250 atau bisa di EMA 34-nya ya. Kurang lebih ya di arah sanaan. Oke. Dan teman-teman juga perhatikan kalau memang 9.250 berhasil di breakout, maka BBNI berpotensi untuk lanjut turun kurang lebih ya di garis EMA 90-nya. Di harga 8.950 atau di harga 9.000 support psikologis. Nah, ini kalau saya perhatikan sudah kelihatan ya, mulai adanya potensial terjadinya koreksi di beberapa big bank gitu ya. Itu dari BNI dan BMRI sudah saya bahas. Coba cek di sini ada saham BBRI. BBRI sudah saya bahas juga. Sudah ya. Tiga bank itu sudah. Kita lanjut di sini ada saham ASA. Oke, hari ini ASA minus 6% ya. Hari ini ASA auto reject bawah, closing di harga 815. Ini ASA sangat sangat downtrend ya. Ini gila ini saham ini. Justru yang mengontrol dan mengendalikan harga saham itu bisa jadi yang memiliki kapasitas atau share terbesar di emiten tersebut ya. Nanti bisa dicek saja. Masyarakat itu punya kapasitas atau share yang diizinkan dari perusahaan itu melebihi 50% atau enggak. Tapi kalau memang di bawah 50% otomatis berarti ownernya. Ownernya berarti yang mengendalikan harga ini, bukan masyarakat. Nah, itu harus dipelajari. Kita lihat nanti share-nya seberapa besar yang telah diberikan oleh masyarakat. Untuk ASA sendiri, perhatikan ya, ini supportnya ada di 815 dan 940. Itu by monthly chart ya. Monthly chart. Ini demand area sih. Saya buatkan garis kuat ya. Nah, saya buatkan garis kuat sebentar. Ini saya analisa sampai tahun 2019. Oke ya. Kita lagi support di sini. Untuk ASA ya resisten di harga 900 dan support selanjutnya di 740. Kalau saya bilang ASA ini ada potensi lanjut turun lagi. Lanjut turun lagi ke target 740 ya. Ini bisa jadi ya dan potensi besar untuk lanjut turun ke harga sana 740. Itu harus diwaspadai. 740 bisa dijadikan sebagai target support selanjutnya 740. Nah, ini sedikit berbahaya. Apakah ASA ini menjadi peluang kita untuk value investing atau enggak? Ya kita lihat saja nanti ya. Kita lihat saja. Yang jelas ASA secara teknikal masih mengarah turun ya. Targetnya di 740. Lanjut, di sini ada saham Link. Link closing di harga 2730 dengan persentase minus 4,88%. Untuk resistennya ada beberapa di sini. Ada di harga 3650, ada lagi di harga 3140. Untuk supportnya 2330, selanjutnya ada di harga 2620. Nah, sudah saya sediakan dua support dan dua resist, bisa diperhatikan untuk link. Terakhir ada pembagian dividen, totalnya Rp193.
Supportnya di 2620, resist di 3140, sementara Link juga masih dalam kategori downtrend. Ya, masih membuat higher low. Ini sudah kelihatan ya adanya higher low, adanya higher high ya. Kita lihat apakah adanya higher high baru, we'll see ya. Lanjut ada saham PBRX. PBRX minus 4%, volume juga nggak seberapa besar. Ya, volumenya nggak seberapa besar. Untuk support by technical ada di harga 110. 110 ya support untuk PBRX ini. Tapi kalau mau scalping ini seharusnya teman-teman beli karena scalping ya, bukan lihat dari technical seharusnya untuk PBRX ini. Coba saya bantu saja dari broker summary, perhatikan ya untuk PBRX pada perdagangan hari ini rata-ratanya kurang lebih itu di harga 118 dan 116 ya. Ini range-nya 115 lah, 115 hingga 118. Tapi top buyer ada CC, dia masih punya harga rata-rata di 118 gitu ya. Lanjut ada saham BOS. BOS closing di harga 96 dengan persentase plus 2,13%. Oke, ini menarik ya. Berapa ini? Diangkat naik sampai ada gap ini. Ya, diangkat naik sampai ada gap. Oke, ini cukup menarik untuk BOS ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena biasanya yang sering kejadian seperti ini itu auto reject bawah berkali-kali. Ini malah auto reject atas ya. Ya, jadi lumayan menarik untuk BOS. Nah, perhatikan saja, ini range-nya cukup besar ya, seperti jarum suntik di sini. Kita coba cek tuh untuk BOS broker summary-nya. Biasanya banyak yang sangkut di atas, jadi kita bisa manfaatkan momentum. Let's see saja, itu kan benar. Ini PD masih punya rata-rata di harga 103. Ini masih punya barang 443 juta ya. Memang kecil sih, memang kecil. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan ya. Itu untuk bos, oke? Kita lanjut. Di sini ada saham BNGA. BNGA closing di harga 1165, sementara BNGA sendiri masih rutin membuat higher high dan higher low. Ini bagus ya. Ini bagus untuk BNGA ini. Masih rutin membuat higher high dan higher low. Sempat adanya pola double double bottom dan dia langsung naik. Oke, good untuk BNGA. Primary chart, yes, targetnya masih di 1290. By weekly chart, kita coba cek. Harganya ini masih terus rutin kepantul di 90. Apakah BNGA berpotensi melemah menuju harga 1040? Ya kita lihat. Tapi kalau memang dikasih di 90 akan saya ambil ya. Akan saya ambil karena dia rutin membuat higher low nih. Rutin membuat higher low dan higher high. Bagus jadinya. Saya untuk BNGA kemungkinan besar kalau dia turun ke 1040 ini sudah mulai menarik sahamnya. Dia turun, next target bisa di 1290. Tapi memang ya pergerakan BNGA kemungkinan ya kecil-kecil saja. Dihitung secara target hanya 23%, di mana kalau saya bagikan signal trading biasanya bisa 15%, nggak memerlukan jangka waktu yang lama. Gitu ya. Gitu saja untuk BNGA. Kita lanjut, di sini ada saham Tekim. Tekim closing di harga 7950 dengan persentase 0,0% ya. Jadi nggak adanya pergerakan untuk Tekim. Perhatikan sendiri untuk Tekim, dia masih bertahan di atas SMA 21 di 4 dan 90, di mana Tekim ini masih strong uptrend. Targetnya yang sudah saya gambarkan, itu di harga 9325 dan 9825. Itu menjadi target selanjutnya di Tekim. Jadi kita lihat saja untuk Tekim, apakah dia berhasil hit 9325, ya kita lihat. Kalau memang Tekim perlu koreksi dahulu agar bisa naik lebih jauh, ya kemungkinan besar target koreksinya bisa jadi itu di harga 7.800 or bisa ke harga 7.600. Nah, itu untuk Tekim ya. Jadi untuk Tekim, perhatikan saja, kita tunggu kapan dia golden crossing, kondisi stokastiknya, baru kita bisa entry. Bisa kita spekulatif. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham terakhir akan kita bahas, ada saham LPPF. LPPF sementara masih bergerak up, targetnya pun juga masih di 5450, ini masih belum di hit ya.
Jadi kalau teman-teman semuanya masih punya LPPF, kalau mau di hold ya nggak ada masalah, targetnya di 5450, 5500, kalian juga menjadi resisten psikologis. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk LPPF, oke? Ya. Ini sementara sih memang sudah kelihatan ya adanya perubahan arah tren di mana yang awalnya downtrend sekarang menjadi uptrend. Ini kemungkinan besar sudah mulai kembali arah trennya. Cek buying money chart. Nah, justru buying money chart ini yang harus kita perhatikan ya. Buying money chart. Nggak usah jauh-jauh weekly chart ya. Kita coba cek weekly chart. Oke. Ternyata dia hit di EMA 90-nya by time frame weekly chart. Ya kemungkinan besar targetnya masih di 5.500 lah ya. Seharusnya masih bisa kesentuh lah di area sana untuk LPPF. Oke, gitu ya untuk LPPF. Semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Goodbye.